Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal seru-seruan ngebongkar sesuatu yang ibaratnya tuh kotak perkakas di dunia pendidikan. Entah Anda ini seorang guru, dosen, mahasiswa keguruan, orang tua, atau sekedar pengamat yang peduli sama pendidikan anak-anak kita, topik ini penting banget. Soalnya gini, kita tuh sering banget ngomongin asesmen, tes, pengukuran, dan evaluasi, seolah-olah itu semua adalah barang yang sama. Padahal, bayangin kalau tukang kayu mau maku, tapi malah pakai obeng. Nggak nyambung kan? Nah, kalau kita salah pilih alat di pendidikan, kita bisa salah paham atau bahkan tanpa sadar menghambat proses belajar itu sendiri. Jadi, mari kita bongkar kotak perkakas ini satu-satu biar kita bisa pakai dengan presisi. Pernah kepikiran nggak sih, apakah tes, asesmen, pengukuran, dan evaluasi itu hal yang persis sama? Jujur aja, di ruang kelas, pas lagi ngobrolin rapot anak, di meja makan, atau pas lagi diskusi di kampus, kita sering banget kan nuker-nuker istilah ini dengan santainya, besok ada evaluasi nih, atau nilai tes asesmennya berapa. Tapi, nganggep semua kata ini maknanya sama itu miskonsepsi yang umum banget. Dan sayangnya, kebingungan ini tuh bukan cuma masalah salah kamus aja ya, ini benar-benar bisa menghambat efektivitas cara kita ngajar dan cara siswa belajar. Coba deh, pas denger kata-kata ujian atau evaluasi tadi, gambar apa yang langsung kebayang di kepala Anda? Pasti kebanyakan dari kita langsung ngebayangin ruang kelas yang hening, deg-degan, anak-anak nunduk ngerjain tumpukan kertas ya kan? Tapi, tes tertulis yang kayak kuis pilihan ganda itu sebenarnya cuma satu instrumen kecil banget di dalam kotak perkakas pendidikan kita yang super luas. Yuk kita bedah lebih spesifik apa sih fungsi asli dari masing-masing alat ini? Oke, kita mulai dari yang paling sempit dulu, yaitu tes. Kalau kita baca-baca dari literatur pakar kayak Nitko dan Brookhart, tes itu maknanya paling sempit. Ini cuma alat fisik atau prosedur sistematis tunggal. Contohnya ya kayak kuis matematika tiap hari Jumat atau lembar soal sejarah. Tes ini cuma dipakai buat ngamatin dan mendeskripsikan apa sih yang diketahui siswa saat itu. Anggap aja tes ini tuh kayak termometer. Dia cuma alat ukur suhu sesaat, ngambil data mentah, dan udah selesai sampai di situ. Terus, abis kita pakai termometer tadi, masuklah kita ke langkah selanjutnya, yaitu pengukuran atau measurement. Pengukuran ini adalah proses yang terjadi pas kita lagi ngeriksa hasil tes tadi. Jadi, kita ngambil performa siswa yang udah kita amati, terus secara sistematis, kita kasih label kuantitatif atau angka yang objektif. Misalnya nih, dari 10 soal, siswa jawab benar 8, berarti kita kasih skor 80. Pengukuran itu murni cuma urusan ngasih angka. Nggak ada unsur ngasih label wah ini anak pintar atau wah ini anak gagal. Cuma sekedar angka. Nah, sekarang kita masuk ke kata yang lebih besar, asesmen. Beda banget loh sama tes yang cuma kejadian sesaat. Asesmen itu ibarat payung yang sangat luas. Asesmen itu proses berkesinambungan, panjang. Ini adalah keseluruhan proses mulai dari ngumpulin informasi dari pengukuran tadi, terus kita interpretasi maknanya, dan yang paling krusial, kita gunakan data itu buat bikin keputusan instruksional. Jadi, asesmen itu pas kita ngeliat skor 80 tadi, terus mikir, 2 soal yang salah ini materinya apa ya? Oh, dia masih bingung di pecahan. Terus kita pakai info itu buat nambah celah pemahaman siswa ke depannya. Dan akhirnya, di ujung perjalanan kita sampai pada evaluasi. Evaluasi ini adalah momen di mana kita secara resmi bikin yang namanya value judgment atau penilaian akhir. Setelah tes dikasih, diukur pakai angka, dianalisis lewat assessment, evaluasi ini ibarat ketukan palu hakim. Misalnya memutuskan, oke, dengan semua pemahaman ini, siswa ini berhak lulus dari kelas saya. Atau, ternyata metode ngajar saya semester ini kurang efektif dan harus diganti. Itu evaluasi. Kalau kita lihat secara kronologis di dunia nyata, apalagi di dalam kelas, keempat konsep ini tuh ngalir dengan sangat logis. Step pertama, kita kasih tes. Step kedua, kita ukur hasilnya jadi angka yang objektif. Step ketiga, kita lakuin asesmen buat nyari tahu di mana celah belajar siswa dan apa yang mereka butuhin selanjutnya. Dan di step keempat, pencapaian panjang mereka tadi, akhirnya kita evaluasi buat nentuin nilai akhir atau rapor. Semuanya saling berkaitan. Jadi, poin yang benar-benar harus kita ingat dari sini adalah perbedaan mendasar antara tes dan asesmen. Tes itu kejadian yang terisolasi, sempit. Sebaliknya, asesmen itu dinamis, terus-menerus dan harus nyatu sama cara kita ngajar sehari-hari. Gampangnya gini, kalau tes itu ibarat kita ngambil foto pakai kamera yang cuma jepret satu momen aja. Nah, asesmen itu ibarat film dokumenter panjang yang ceritain utuh perjalanan dan evolusi belajar si anak. Bagian 1. 3 pakar utama. Mari kita sintesiskan wawasan dari para ahli pendidikan.
Biar kita makin jago pakai alat-alat ini demi hasil belajar yang optimal, yuk kita dengerin apa kata para suhu di bidang ini. Ada Nitko and Brookhart, Macmillan, dan Popham. Meski fokus mereka beda-beda ya, ada yang fokusnya ke pengambilan keputusan, ada yang ke psikologi motivasi, dan ada yang ke literasi assessment, tapi percaya deh, mereka bertiga ini nyanyiin lagu dengan nada yang sama. Mereka sepakat banget kalau assessment itu bukan sekedar produk akhir, tapi katalis supaya belajar jadi lebih baik. Coba kita gali satu-satu. Pertama, ada Nitko dan Brookhart. Ada satu temuan dari mereka yang menurut saya luar biasa menarik. Anda tahu nggak, rata-rata seorang guru itu bisa bikin sekitar 20 keputusan dalam setiap jam pelajaran? Bayangin ritmenya. Milih siapa yang suruh maju ke depan, nentuin apakah materi ini harus diulang, atau ngerasa, wah, kayaknya anak-anak mulai bingung nih. Nah, keputusan yang secepat kilat ini mutlak butuh informasi asesmen yang berkualitas tinggi. Nggak bisa dong cuma ngandelin insting atau tebak-tebak buah manggis saja. Lanjut ke Macmillan. Dia ini bawa dimensi psikologis yang penting banget buat obrolan kita. Macmillan nekenin, kalau asesmen itu sebenarnya punya kekuatan magis buat motivasi. Kalau asesmen dipakai buat ngasih umpan balik formatif yang jelas dan bermakna, ini bakal ngebangun self-efficacy atau keyakinan diri si anak. Dari kacamata Macmillan, kita tuh bisa banget ngubah asesmen yang tadinya sering dianggap momok menakutkan sama anak-anak, jadi alat pendongkrak motivasi yang paling ampuh. Keren kan? Nah, pakar ketiga kita, James Popham, ngedorong banget konsep yang namanya literasi assessment. Buat Popham, pendidik yang melek assessment itu nggak cuma nyoret-nyoret kertas ujian terus mindahin nilai ke buku rapor, nggak gitu. Mereka tuh neliti jawaban siswa, nyari tahu miskonsepsinya di mana, terus ngejadiin itu sebagai bahan bakar buat ngatur ulang strategi ngajar besoknya. Pendeknya kata Popham, kalau assessment nggak pernah mengubah cara kita ngajar, yaitu bukan assessment sejati. Itu mah cuma sekedar ngaudit siswa aja. Bagian 2. Aplikasi praktis. Dari sekedar menghakimi, menjadi memperbaiki. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana dong caranya kita ngubah mindset? Dari yang tadinya ibarat hakim yang ngasih vonis skor di akhir bab, jadi pelatih yang ngebantu ningkatin performa anak di tengah jalan. Jawabannya, kita harus geser haluan secara drastis. Dari cuma ngelakuin assessment of learning, atau assessment terhadap pembelajaran yang sifatnya final dan sering kriteria penilaiannya dirahasiain, ke assessment for learning, assessment untuk pembelajaran. Pendekatan ini sifatnya formatif, buat ngasih motivasi, dan kriteria suksesnya udah dibongkar habis-habisan di awal sebelum anak mulai belajar. Biar nggak cuma teori, ini langkah praktis yang bisa langsung Anda pakai besok di kelas. Pertama, selalu kasih tahu kriteria penilaiannya di awal secara transparan, biar siswa tahu ekspektasinya apa. Kedua, jangan cuma nyoret salah di kertas mereka. Kasih umpan balik yang spesifik secepat mungkin. Ketiga, libatin siswa buat menilai karya mereka sendiri. Ini bikin mereka ngerasa punya tanggung jawab. Dan yang keempat, ini aturan emasnya ya. Jangan pernah sekali-kali pakai nilai sebagai senjata buat ngancam atau ngehukum siswa. Jangan ya. Kutipan ini benar-benar jadi jangkar buat obrolan kita hari ini. Intinya bilang begini, prioritas nomor 1 dari setiap asesmen yang kita lakuin tuh haruslah buat mendorong proses belajar si anak itu sendiri. Bukan cuma buat nyari sertifikasi, bukan cuma buat ngeranking siapa yang paling pinter dan siapa yang kurang, tapi benar-benar murni untuk ningkatin kapasitas dan pemahaman mereka. Itu tugas utama kita. Bagian 3. Menutup kotak perkakas. Waktunya refleksi akhir. Teman-teman bisa ngebedain antara sekedar ngetes sesaat dengan melakukan asesmen yang terus-menerus, itu adalah langkah awal kita buat bikin transformasi pendidikan yang beneran nyata. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat direnungkan. Apakah sistem asesmen di lingkungan Anda, entah Anda yang ngajar atau anak Anda yang sekolah, itu benar-benar ngebangun motivasi mereka? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, kita cuma lagi jalanin rutinitas bagi-bagi angka di atas kertas? Jawabannya ada di tangan kita semua ya. Terima kasih banyak udah nemenin saya di sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa lagi.